Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa fil hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Iza sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ittihad Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di malam ke-9 bulan Ramadan kita bisa bermuajahah, kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan tadi saum Ramadan yang hari ke-8, dilanjut melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sudah sepatasnya selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan beribu-ribu kenikmatan dan kenikmatan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Iza sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Ada sebuah kisah dikisahkan ada seseorang yang dia senantiasa berbuat baik kepada seseorang. Segala keinginannya dia berikan. Mulai dari makanan dia berikan, minuman, motor, mobil, dan keinginan lain sebagainya dia berikan. Setiap hari dia memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada si A, sebut saja adalah si A. Si A ini terus diberikan kenikmatan oleh orang baik ini. Suatu ketika orang baik ini punya keperluan kepada si A. Dia telepon si A ini. Ditelepon pagi-pagi, si A tidak menjawab. Ditelepon siang, tidak dijawab. Ditelepon sore, tidak dijawab, bahkan di-reject. Ditelepon maghrib, tidak dijawab, malah di-reject. Ditelepon isya, tidak dijawab, dan bahkan di-reject. Begitu pula hari-hari selanjutnya. 2 hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kalaulah saya memberikan pertanyaan kepada ibu dan bapak, bagaimana perasaan bapak melihat situasi demikian? Bagaimana orang si A tersebut perlakuannya terhadap orang yang baik tersebut? Ditakol, pikas sebelen, tidak tahu diri gitunya. Tidak tahu diri, sudah diberikan kenikmatan, sudah diberikan fasilitas, tapi ketika orang baik ini membutuhkan, ditelepon malah di-reject, disauran, ente diwaro. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada dalam kehidupan sehari-hari azan terdengar, kita dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Nah, kita dipanggil setiap hari untuk melaksanakan sholat. Subuh dipanggil masih keneh ngaringkuk. Zuhur dipanggil sibuk kerja. Asar dipanggil ku Allah masih keneh di dalam perjalanan pulang. Maghrib dipanggil macet. Isya dipanggil tos uih tapi tunduh. Akhir mah pleng tara ka masjid. Padahal diri ini yang sudah diberikan kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan kenikmatan yang paling terkecil adalah kita bisa menghirup udara. Ada orang yang tidak bisa menghirup udara, bahkan harus beli
oksigen kapungkur mah musim keneh masa Covid, oksigen teh kedah meser. Tapi ketika tadi dipanggil orang ini, bahkan posisinya adalah kita sendiri, kita tidak dipanggil, kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini? Itakol gitunya. Tidak tahu diri. Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, Allah telah memberikan beribu-ribu kesempatan kepada kita, Allah telah memberikan fasilitas kepada kita, tapi ketika kita dipanggil sama Allah, kita tidak memenuhi panggilan tersebut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah salat dan sabarmu itu sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Manusia dalam hal ini melaksanakan sholat itu ada dua keadaan posisinya. Keadaan yang pertama, dia melaksanakan sholat itu hanya sebatas melepaskan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guragiru ka masjid hoyong sholat, ameh guragiru ameh jongjon, ameh guragiru sare gitunya. Malam mah kudu guragiru hoyong tidur. Berarti dia melaksanakan sholatnya itu hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban. Ya, bagaimana orang yang demikian? Orang yang hanya melepaskan kewajiban biasanya sholatnya itu tidak khusyuk, asal-asalan. Karena hanya sebatas melepaskan kewajiban. Seperti zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, guragiru sholat, ameh bisa ngerjakeun tugas deui, ameh bisa kerja deui. Yang kedua, posisi yang kedua adalah hamba ini mengerjakan sholat adalah karena dia itu merasa butuh karena dia yakin sholatnya itu bukan Allah butuh terhadap sholat kita, tapi kita butuh kepada Allah. Ketika kita merasa butuh, maka sholat kita akan khusyuk, maka sholat kita akan benar, maka sholat kita akan baik. Seperti tadi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba yaitu adalah as-shalah. Nanti di hari kiamat itu yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Fa in sholahat sholaha sairu amalhi. Apabila sholatnya benar, apabila sholatnya khusyuk, apabila sholatnya sesuai dengan kaifiat, sholaha sairu amalhi, maka amalnya, seluruh amalnya juga akan baik. Akan tetapi wa in fasada sairu amalhi. Apabila sholatnya rusak, apabila sholatnya tidak benar, apabila sholatnya tidak khusyuk, fasada sairu amalihi, maka seluruh amalnya juga akan rusak. Ketika kita sholatnya tepat waktu, sholat kita khusyuk, sholat kita sesuai dengan kaifiat, diawali dengan wudu terlebih dahulu, kemudian sholat kita dengan khusyuk, benar meminta kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah, menganggap diri ini adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, kemudian kita memprioritaskan Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruh amal kita. Akan tetapi kembali lagi tadi, bagi orang yang hanya sebatas melepaskan kewajiban, maka tadi sholatnya dia asal-asalan, pergi datangnya ke masjid juga asal-asalan, bahkan wudunya juga asal-asalan, sholatnya tidak khusyuk, malah memikirkan yang lain, maka fasada sairu amalihi, maka akan rusak juga amalnya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi orang ahli syukur, termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk bagian daripada golongan yang Allah cintai, yang Allah kumpulkan di surganya nanti. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.